Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membawakan materi tentang isi ruangan UKS. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Asia Maharani dengan nomor urut absen 5. Perkenalkan, saya Khairunisa dengan nomor urut absen 14. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ducahya Ramadan Tisyam dengan nomor urut 9. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ihsan nomor urut 31. Perkenalkan, nama saya Ima Febrani M dengan nomor urut 27. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggi Hasetila nomor urut 35. Perkenalkan, nama saya Syarul Rasya Ramadan nomor urut 36. Perkenalkan, saya Fitria Aziza dari kelas M215 dengan nomor urut absen 20. Ruangan UKS di sekolah haruslah memiliki standar yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang program usaha pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat demi mewujudkan peserta didik yang sehat dan cerdas. Prasarana ruang UKS meliputi yang pertama, memiliki luas bangunan minimum 12 meter persegi. Yang kedua, terdapat ruang atau tempat perawat khusus. Yang ketiga, terdapat ruang khusus pasien. Dan yang terakhir, ruangan yang nyaman, ventilasi, dan pencahayaan yang cukup. Sarana ruang UKS meliputi 1. Tempat tidur, tempat untuk memeriksa dan istirahat bagi pasien yang sedang sakit. 2. Lemari sebagai media tempat penyimpanan obat-obatan dan alat medis lainnya. 3. Meja digunakan oleh petugas UKS untuk mencatat riwayat kesehatan pasien yang masuk. 4. Kursi digunakan sebagai tempat duduk petugas UKS dan pasien yang melakukan pendaftaran atau pemeriksaan. 5. Catatan kesehatan peserta didik yang dapat berwujud buku daftar, catatan, atau papan daftar yang menerangkan riwayat peserta yang telah terdaftar di ruang UKS. Biasanya digunakan untuk mencatat nama, kelas, keluhan, maupun cara pengobatan. 6. Perlengkapan P3K merupakan satu set perlengkapan obat-obatan beserta alatnya. Isi kotak P3K yaitu perban. Fungsi perban adalah sebagai pelapis kain kasa steril untuk melindungi luka dari infeksi selama masa penyembuhan. Selain itu, perban juga berfungsi untuk menghentikan pendarahan yang terjadi pada luka. Sarung tangan lateks berfungsi untuk melindungi tangan Anda dari kotoran, risiko kontaminasi, penyebaran kuman, bakteri atau virus, dan penularan penyakit. Pinset berfungsi untuk mengangkat benda asing pada luka. Selain itu, pinset juga bisa digunakan untuk mengambil alat steril saat melakukan penanganan awal. Kain kasa gulung dan steril berfungsi untuk menutup luka dari kotoran dan bakteri. Selanjutnya yaitu gunting. Gunting digunakan untuk memotong kain kasa, perban, maupun plester saat menangani luka pada kulit. Selanjutnya yaitu cairan untuk membersihkan benda asing pada luka, seperti larutan garam atau air steril. Selanjutnya yaitu krim atau salep antiseptik. Salep antiseptik yang digunakan untuk membunuh kuman penyebab infeksi pada luka, seperti luka bakar, luka tergores, dan luka kecil lainnya. Selanjutnya yaitu obat darurat jika anggota keluarga ada yang menderita penyakit tertentu, misalnya inhaler untuk penderita asma. Salep luka bakar. Penggunaan salep luka bakar dapat menjadi solusi untuk mengatasi luka bakar di kulit, namun jangan digunakan secara sembarangan. Plesterol berfungsi untuk membalut luka yang sudah ditutup kasa steril. Plester yang umum digunakan berukuran 1,25 cm. Plester cepat. Fungsi plester cepat adalah untuk menutupi luka pada kulit yang tergolong kecil. Kapas berfungsi untuk membersihkan luka. Minyak gosok atau minyak tawon berfungsi untuk mengobati siswa yang mengalami sakit perut, kakinya terkilir, dan lain sebagainya. Alkohol berfungsi sebagai antiseptik untuk mengobati luka dan mencegahnya dari infeksi. Sementara itu, pada kasus orang pingsan, alkohol berguna untuk menyadarkan orang tersebut. Obat flu dan batuk digunakan untuk mengobati siswa yang sedang batuk atau flu. Obat tetes mata digunakan untuk mengobati mata siswa yang tiba-tiba merasakan perih. Saya Andriana Jayasutri. Masker. Sebaiknya menaruh masker di dalam kotak P3K untuk jaga-jaga. Masker berfungsi untuk melindungi hidung dan mulut dari paparan debu, kotoran, maupun bakteri dan virus. Betadin dapat digunakan sebagai obat pertolongan pertama untuk mencegah infeksi pada luka.
Rivanol, fungsinya untuk membersihkan luka agar tidak terjadi infeksi pada luka. Obat pereda gatal akibat gigitan serangga atau alergi, digunakan untuk mengobati siswa yang terkena gigitan serangga. Terakhir, obat anti nyeri, seperti paracetamol. Obat ini juga bisa digunakan sebagai pereda demam. Tandu digunakan pada saat siswa-siswi membutuhkan pertolongan evakuasi atau pemindahan pasien dari tempat kejadian menuju ruang UKS. 8. Selimut merupakan kain lembut untuk memberikan rasa hangat bagi pasien. 9. Tensimeter, alat untuk mengukur tekanan darah pasien. 10. Termometer, digunakan untuk mengukur suhu tubuh pasien. 11. Timbangan badan, alat untuk mengukur berat badan siswa. 12. Pengukur tinggi badan, alat yang digunakan untuk mengetahui tinggi siswa. 13. Tempat sampah, berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah medis. Tempat cuci tangan, biasa disebut juga dengan wastafel, tempat untuk mencuci tangan. 15. Jam dinding sebagai penunjuk waktu. 16. Dispenser atau termos, berfungsi untuk memberikan atau membuat teh hangat atau larutan air gula untuk siswa yang tidak enak badan. 17. AC atau kipas angin, berfungsi untuk mendinginkan ruangan agar lebih sejuk untuk siswa yang istirahat di UKS. 18. Rak sepatu, berfungsi untuk menyimpan sepatu siswa yang ada di dalam ruangan UKS, agar ruangan UKS lebih bersih. Terakhir, 19. Alat kebersihan, digunakan untuk membersihkan seluruh isi ruangan agar ruangan terlihat bersih, rapi, dan nyaman saat digunakan. Sekian dari materi yang kami paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.